Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini beranggotakan Ahmad Haidar, Rahmawati Aditya Ningsih, dan Faiz Susbro. Oke, yang pertama yaitu ada aplikasi pengolah angka Microsoft Excel, dan yang kedua aplikasi perancang perangkat lunak. Yang pertama, aplikasi pengolah angka Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi yang diciptakan oleh perusahaan Microsoft yang berbasis spreadsheet yang biasa digunakan untuk mengolah angka dan data. Dalam Microsoft Excel sendiri ada beberapa tools yang biasa digunakan, yaitu chart, pivot table, number group, dan rumus. Chart yaitu suatu alat dalam aplikasi Microsoft Excel yang biasa digunakan untuk membuat diagram. Kemudian pivot table. Pivot table adalah alat yang digunakan untuk menghitung, meringkas, dan menganalisis data dalam skala besar. Sedangkan number group yaitu format number yang dapat digunakan. Kita juga number group ini dapat digunakan untuk menghitung persentase dan lainnya. Kemudian ada rumus. Rumus ini biasa digunakan untuk mempersingkat pengerjaan suatu proyek. Misalnya rumus ini adalah sum yang digunakan untuk penjumlahan, kemudian average yang dapat digunakan untuk menghitung rata-rata, dan max yaitu untuk menghitung nilai paling tinggi, dan min yaitu untuk menghitung nilai paling rendah. Kemudian pada Microsoft Excel ini kita juga dapat memprint out hasil kerja kita. Cara print out-nya yaitu pertama kita blok semua data yang ingin kita print out, kemudian kita pergi ke layout tab, dan pada layout tab ini terdapat setup group yang terdapat tools bernama print area. Lalu klik saja pada print area itu, kemudian klik lagi pada bagian set print area. Langkah selanjutnya yaitu pilih orientasi kertas. Kita dapat memilih orientasi kertas ini mau berbentuk horizontal maupun vertikal. Kemudian pilih ukuran kertas. Ukuran kertas ini berada di grup yang sama, yaitu tools ini bernama size. Klik saja tools tersebut, kemudian kita akan diberikan pilihan mulai dari ukuran kertas A4, A3, A2, B3, dan B4. Jika ukuran yang kita inginkan tidak ada, maka kita klik more paper size, dan kita dapat menyetingnya sesuai dengan keinginan. Lalu setelah langkah-langkah yang tadi dikerjakan, maka kita tinggal print out saja. Kemudian yang kedua yaitu aplikasi perancang perangkat lunak. Aplikasi perancang perangkat lunak ada seperti Star UML, YUML, Lucidchart, dan lain-lain biasa digunakan sebagai alat untuk merancang sebuah aplikasi atau software agar lebih terarah dalam perancangan dan proses pembuatannya. Jenis-jenis perancang software. Yang pertama ada flowchart dan UML. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan yang akan diambil untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Flowchart ini dapat digunakan untuk memberi gambaran atau arahan dalam sebuah proses. Flowchart juga dapat digunakan untuk menyederhanakan prosedur agar lebih mudah dipahami. Kemudian ada UML. UML atau Unified Modeling Language adalah metode pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. UML ini biasa digunakan untuk menyatukan informasi pemodelan, mempermudah programmer untuk memprosesnya lebih lanjut. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang ketiga, ada aplikasi pengolah kata dan referensi. Aplikasi pengolah kata adalah perangkat lunak pengolahan kata yang merupakan perangkat lunak aplikasi yang dibuat untuk digunakan sebagai media yang mengolah buat dokumen, surat, laporan, buku, buletin, majalah, poster,
dan macam-macam contoh lainnya. Contoh software pengolah kata ada Microsoft Word, Lotus Word, Coral Word Perfect, Star Office Writer, dan Page. Salah satu contoh software yang saya pilih adalah Microsoft Word. Microsoft Word adalah program pengolah kata yang paling sering digunakan karena mempunyai kemampuan yang sangat bagus dalam membuat berbagai jenis dokumen, mulai dari buku, memo, dan berbagai jenis dokumen-dokumen dan lainnya. Salah satu fitur yang ada di Microsoft Word yang bisa menunjang banyak pekerjaan, contohnya mail merge. Mail merge adalah fitur yang digunakan untuk membuat surat atau dokumen tertentu dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan format yang sama sehingga cocok untuk membantu proses pembuatan surat, sertifikat, amplop, dan lain sebagainya. Kemudian ada apa itu referensi? Referensi adalah suatu informasi yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau sumber acuan dalam mempertegas suatu pernyataan yang disampaikan. Referensi juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk memberi informasi dan untuk mendukung atau memperkuat pernyataannya. Nah, salah satu alat atau aplikasi untuk mempermudah memberikan referensi adalah Mendeley. Mendeley adalah aplikasi yang membantu dalam penyisipan, penulisan, dan pemformatan sitase atau citation. Dengan bantuan aplikasi ini, penggunanya tidak akan lagi kesulitan dalam membuat sitase. Kemudian, cara memakainya bagaimana? Yang pertama, kita bisa download Mendeley dari Google. Kemudian, aplikasi Mendeley itu dibuka. Nanti ada menu pilihan untuk menghubungkan Mendeley ke Microsoft Word. Kemudian dia akan membawa kembali ke aplikasi Mendeley itu. Kita bisa membuat folder dan memilih file yang akan dipilih untuk dibuat sitasenya. Kita bisa melihat kelengkapan dalam file tersebut dan kita bisa menulis sitase secara otomatis. Kemudian yang keempat, ada internet browser, email, dan online dokumen. Internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia melalui telepon, satelit, dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Sedangkan fungsi internet itu sendiri adalah menghubungkan komunikasi global maupun manfaat lainnya adalah sebagai media informasi dan hiburan. Kemudian contoh-contoh jaringan internet adalah dial-up PTSN atau Public Switch Telephone Network yang merupakan jenis pertama dalam dial-up PTSN yang dihubungkan melalui kabel telepon. Kemudian ada ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Kemudian ada line, TV kabel, GPRS, Wi-Fi, dan akses satelit. Kemudian ada browser. Browser adalah suatu aplikasi atau program yang dijalankan pada perangkat komputer untuk melihat konten yang ada pada media World Wide Web atau WWW dengan memanfaatkan jaringan internet barusan. Teknologi browser yang berkembang saat ini tidak hanya untuk menampilkan halaman yang berisi teks atau tulisan saja, namun mencakup media lain seperti gambar sampai video. Kemudian fungsi browser itu sendiri adalah mengarahkan pengguna pada alamat website yang dituju. Dengan web browser, seseorang bisa langsung menuju alamat situs yang diinginkan. Dalam web browser terdapat proses authentication atau proses verifikasi. Suatu website atau laman akan memastikan laman tersebut tidak berbahaya untuk dikunjungi. Kemudian contoh browser ada Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, dan Opera. Apa itu email? Email atau electronic mail adalah pesan elektronik yang dapat dikirim dari komputer seseorang ke pengguna yang lain. Email dapat dikirimkan melalui local area network atau LAN atau internet. Berbeda dengan surat menyurat biasa, email dapat digunakan untuk mengirimkan surat, bergambar, hingga video.
Kemudian fungsi dari email itu sendiri adalah menghubungkan kita dengan siapa saja yang terhubung di internet seluruh dunia tanpa batasan jarak dan waktu. Kemudian dengan email kita dapat mengirim surat secara elektronik sehingga bisa sampai dengan sangat cepat dan gratis. Kemudian kita bisa mengirimkan kepada lebih dari satu orang pada saat bersamaan. Kemudian ada contoh software email, ada Gmail, Microsoft Outlook, dan Mail in Calendar. Kemudian selanjutnya ada online dokumen atau cloud storage adalah sebuah software penyimpanan data di mana data disimpan dalam media penyimpanan umum pada lokasi server tertentu, di mana server tersebut dapat di-remote untuk melakukan penyimpanan dan pengolahan datanya melalui jaringan internet. Kemudian fungsi dari online dokumen adalah memudahkan penyimpanan data, tidak ada kekhawatiran perangkat terhapus, dan batas penyimpanannya besar. Kemudian contoh software online dokumen adalah Google Drive, Dropbox, dan iCloud. Selanjutnya ada kasus administrasi. Pembahasan pokok pada kasus administrasi ini pada pertemuan 11 adalah tentang ruang lingkup pada Microsoft Excel. Kasus administrasi sendiri menjadi judul karena pada pertemuan ini mahasiswa ditugaskan untuk mengolah data yang berhubungan dengan keadministrasian. Pada pengolahan data di Microsoft Excel, tentunya dibutuhkan rumus agar memudahkan proses pengolahan data itu sendiri, apalagi jika data yang dikelola berjumlah banyak. Berikut beberapa rumus di Microsoft Excel yang biasa digunakan pada pengolahan data. Yang pertama itu adalah sum. Fungsi sum itu adalah untuk menambahkan nilai. Lalu yang kedua ada max. Fungsi max sendiri adalah untuk mencari nilai tertinggi dari suatu data. Yang ketiga itu ada count. Count itu memiliki fungsi untuk menghitung jumlah keseluruhan pada data pada sel yang ingin ditentukan. Selanjutnya ada average atau rata-rata yang berfungsi untuk menampilkan nilai rata-rata numerik dalam set data dan mengabaikan teks. Selanjutnya ada lookup. Lookup itu berfungsi untuk mencari nilai di baris teratas tabel atau larik, lalu mengembalikan nilai di kolom yang sama dari baris yang Anda tentukan dalam tabel atau array. Selanjutnya ada VLOOKUP. VLOOKUP itu digunakan untuk mencari data di kolom pertama tabel data dan mengambil nilai dari sel manapun di baris yang sama dari tabel data tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau banyak kekurangan. Terima kasih.